Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bima Desyam Aji. Di sini saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di mana pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Sri Dewi Wahyundaru. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu Production Cycle pada pakpotret.id. Sebelum saya memulai, saya ingin menjabarkan apa itu pakpotret.id, di mana itu adalah suatu usaha saya di bidang fotografi, yang mana produk yang dihasilkan adalah jasa fotografi dan cetak fotografi. Baik, akan saya mulai dari pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah bentuk dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian, dan memperbaiki informasi kepada pihak berwenang mengelola kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan. Itu adalah menurut dari buku Mulyadi 2016. Kemudian adalah sistem pengendalian internal. Pengendalian atau kontrol adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek, organisasi, atau sistem dalam satu tujuan. SIA adalah membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Akuntansi dapat membantu mencapai tujuan ini dengan merencanakan sistem pengendalian yang efektif dan dengan cara pengkajian sistem pengendalian yang sekarang dipakai untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. Kemudian selanjutnya adalah tujuan sistem pengendalian internal. Tujuan sistem pengendalian internal sebagai berikut adalah beberapa tujuan pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. Yang kedua, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Dan yang terakhir, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal pada pakpotret.id. Yang pertama adalah pemisahan fungsi. Yang pertama, manajer atau owner. Merupakan founder dari usaha yang menyusun dan mengatur jalannya usaha sesuai yang sudah direncanakan untuk mendapatkan hasil yang dicita-citakan. Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis perusahaan. 2. Membuat dan menetapkan tata tertib dan peraturan perusahaan. 3. Mengesankan laporan ke kinerja perusahaan. 4. Mengurus jika ada komplain dan retur dari konsumen. Yang selanjutnya ada sales administration, yaitu administrasi yang mengurus masalah penjualan produk dan retur dari konsumen. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. 1. Mengurus penerimaan pembayaran cash atau piutang dari konsumen. 2. Membuat laporan penjualan harian. 3. Mengurus jika ada komplain dan retur dari konsumen. Selanjutnya adalah akuntan. Merupakan bagian yang mengurus laporan keuangan perusahaan dan tugas tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. 1. Membuat laporan keuangan perusahaan. 2. Membayar tagihan kepada supplier. 3. Mengurus payroll seluruh karyawan. Selanjutnya ada purchasing, yang merupakan bagian pembelian atau pengadaan barang, persediaan barang yang dibutuhkan oleh produksi dan penjualan. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. 1. Mencari supplier untuk menyediakan persediaan barang dagang dan semua yang dibutuhkan penunjang aktivitas produksi dan penjualan. 2. Mengurus retur kepada supplier. 3. Membuat rekap laporan pembelian. Dan selanjutnya adalah produksi, yang terdiri dari fotografer utama, yang merupakan pemimpin jalannya aktivitas produksi, pengambilan gambar, dan editing. Dan sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. 1. Memimpin jalannya pengambilan gambar foto dari segala jenis produk perusahaan. 2. Memimpin jalannya aktivitas editing gambar. 3. Merevisi hasil editing sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selanjutnya ada asisten produksi, yang merupakan kru dari fotografer. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. 1. Menyiapkan segala urusan produksi sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan oleh fotografer utama. 2. Membantu aktivitas editing sesuai dengan arahan fotografer utama. 3. Membuat properti dan set tempat foto.
Selanjutnya adalah narasi alur produksi di pakpotret.id. Dimulai dari order pesanan yang diterima oleh bagian penerimaan pesanan dan menginput ke komputer dan mencetak request order dan nota kwitansi. Kemudian request order diproses oleh departemen produksi, lalu membuat form request material yang ditujukan ke departemen gudang. Lalu di departemen gudang yang menerima form request kemudian mengecek ketersediaan dan lokasi barang. Setelah itu menyiapkan barang dan mengirimkan kepada departemen produksi. Tapi sebelum itu departemen gudang mengupdate kartu stok gudang terlebih dahulu karena untuk menjaga akurasi stok yang ada. Setelah barang itu dikirim ke produksi beserta dengan form request material yang sudah diotorisasi oleh pihak gudang. Kemudian departemen produksi memulai produksi sesuai request order. Setelah barang siap selesai diproduksi, lalu departemen produksi mengirim ke bagian penerimaan pesanan beserta request order yang sudah diotorisasi oleh bagian produksi. Kemudian bagian penerimaan pesanan menghubungi customer. Customer datang mengambil pesanan dengan memperlihatkan kwitansi pembayaran dan dicek oleh bagian penerimaan pesanan. Jika sesuai, barang akan segera diberikan ke konsumen. Terima kasih, itu adalah presentasi dari saya yang menjelaskan tentang produksi cycle dari pakpotret.id. Saya Bima Desyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.